Dan pemirsa, kita akan masuk lagi ke trending topik yang kedua, yaitu adalah trending topik soal PDN. Kita boleh tampilkan tadi kalau nggak salah udah ribuan pencarian juga ya. Nah ini nih, sudah 6.000 pencarian PDN kita diretas, tapi ini kelompok dari hackernya sudah memberikan kunci untuk data kita, katanya sih bisa dikembalikan lagi. Itu kemarin. Jadi sudah menepati janjinya ya? Ya. Oke, nah mereka memberikan kunci untuk deskripsi data PDNS yang sudah diretas secara gratis pada hari Rabu 3 Juli 2024 malam. Kominfo juga sudah mencoba membuka data di Space Room dan 6 diantaranya berhasil. Tapi pihak Kominfo belum mengetahui apakah kunci yang diberikan ini bisa berhasil semua begitu. Oke, jadi masih bertahap begitu ya. Nah, ada juga pemirsa, dan hingga kini tahap pengerjaan itu dilakukan oleh tim teknis dan walaupun Kominfo sendiri tidak merinci sebenarnya total tuh ada berapa banyak sih data yang dikunci ransomware oleh Brand Cipher ini. Nah, kunci yang diberikan oleh hacker Brand Cipher ini dikatakan bisa digunakan di spesimen data PDN atau sampel datanya. Dan informasi ini diungkapkan oleh perusahaan keamanan siber di Singapura, Stealthmall, melalui akun X Stealthmall_int yang mereka mengunggah tangkapan layar pernyataan dari Brand Cipher. Jadi beneran ditepati janjinya, sudah diberikan begitu ya kunci enkripsinya, dan selain itu pengumuman ini juga diposting ulang nih di akun media sosial X @FalconFitSayo sekitar pukul 22.07 waktu Indonesia Barat, yang menyebutkan bahwa kelompok peretas ini secara mandiri merilis kunci deskripsi tanpa adanya intervensi dari pemerintah Indonesia. Dan setelah dirilis kunci enkripsi PDN, Brand Cipher juga berjanji akan menghapus data secara permanen, namun ada syaratnya. Iya, ini menurut mereka Brand Cipher ini akan menghapus data jika sudah ada konfirmasi bahwa kunci yang dirilis tersebut berfungsi. Dan pernyataan ini sebenarnya pemirsa menyiratkan bahwa mereka ini kayaknya memiliki data-data yang ada di Pusat Data Nasional Sementara 2 yang kalau kita bandingkan dengan statement dari BSSN yang mengatakan bahwa data yang disandra ransomware ini masih tersimpan aman atau tidak ditemukan indikasi adanya kebocoran. Jadi kita di sini bisa melihat ada dua statement yang kayaknya sih bertolak belakang begitu ya. Nah, tapi Brand Cipher mengatakan bahwa mereka bisa saja nih mempublikasikan data tersebut jika pemerintah meminta bantuan oleh pihak ketiga. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana informasinya dari Brand Cipher yang kemudian memberikan akhirnya kunci deskripsi. Dan sudah ditepati janjinya kemarin. Dalam unggahannya, Brand Cipher ini menyampaikan dua hal. Kita akan lihat infografisnya ya pemirsa. Pertama, mereka melampirkan link bagi pemerintah untuk mengunduh deskriptornya. Begitu ya, setelah dikasih link, kemudian Brand Cipher memberikan juga panduan atau tutorial cara menggunakannya. Mungkin untuk memastikan pemerintah tidak bingung begitu ya. Setelah itu ada tahapan apa lagi nih Jason? Iya, Brand Cipher ini juga menegaskan bahwa kunci dekripsinya hanya bekerja untuk membuka enkripsi data PDNS, dan mereka juga menunggu konfirmasi dari pihak kedua atau pemerintah dalam hal ini untuk mengonfirmasi bahwa kunci dekripsinya itu berfungsi sebelum nantinya menghapus datanya secara permanen. Tapi di sini juga banyak yang kemudian bertanya-tanya atau skeptis gitu loh Nagila. Masa iya sih ketika sudah dikasih terus kuncinya dikasih mereka nggak berusaha untuk menyimpan data kita begitu dan memberikan data itu secara cuma-cuma gitu. Iya, apalagi ada data Pusat Data Nasional Sementara 2 yang tadinya bisa saja ya memungkinkan dipegang kembali nih oleh Brand Cipher begitu. Nah, mantan hacker Putra Aji Adari mengatakan tindakan hacker yang mengembalikan data secara gratis dan cuma-cuma ini dan juga minta maaf tidak lazim katanya. Betul, dan pemerintah diimbau waspada terhadap kunci yang diberikan secara gratis untuk mendekripsi data PDNS. Udah minta tebusan, kemudian juga udah tiba-tiba ujung-ujungnya minta maaf gitu ya. Ya di dunia kebanyakan geng ransomware ya jarang lah kasusnya sama tidak lazim ya Mas? Nggak lazim, betul. Pemerintah juga harus jauh lebih waspada karena kemungkinan besar ada permainan psikologis di situ. Mungkin ketika key-nya diberikan gitu ya. Justru itu adalah sebuah senjata atau bumerang gitu ya. Makanya kita harus betul-betul hati-hati sih gitu. Melihat pemirsa, polling yang sudah kita blast di sosial media dan apa sih sebenarnya yang dipilih oleh masyarakat. Apakah menurut Anda nih pemirsa ada ordal alias orang dalam yang terlibat dalam peretasan ini?
Ya, jawabannya tidak yakin menjawab 11%. Kemudian ada yang menjawab juga ada ordal sengaja buka akses. Ini jawabannya paling tinggi yaitu 68%. Betul, dan sebelum ada pilihan lagi pihak luar bukan orang dalam itu 3%, dan yang terakhir adalah isu ordal buat cari kambing hitam. Itu yang pilih adalah 18% ya. Jadi masing-masing tanggapan dari para warga net menyikapi dengan hal ini, tapi tentunya yang kita harapkan adalah ya udah masalah ini selesai begitu ya, dan kemudian data-datanya bisa disimpan dengan baik dan bisa meminimalisir hal seperti ini terjadi kembali ya Jason ke depannya. Betul, jangan sampai data kita bocor lagi ke depannya, jadi evaluasi biar gak terjadi lagi kebodohan secara nasional pemirsa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.